Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Sebelumnya perkenalkan, saya Ageng Gabriansyah dengan NIM 2005-1204-005, kelas TI 2020A. Web server, pengertiannya, perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Bagaimana cara kerjanya? Di sebelah kiri terdapat web server dan sebelah kanan terdapat browser, di mana saat browser meminta HTTP request ke web server, di mana ada HTTP server. Ketika ada request, HTTP server akan memberikan umpan balik berupa HTTP response ke browser. Kemudian ada macam-macam web server, ada Apache, Nginx, IIS atau Internet Information Service, ada Lightspeed Web Server. Dalam web server ada beberapa pemrograman, salah satunya adalah HTML. HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa sederhana untuk membuat tampilan web. Selain HTML, sebenarnya ada juga bahasa seperti JavaScript, PHP, dan sebagainya. Namun dalam praktikum ini kita cukup menggunakan HTML. DNS server. Pengertian DNS server, DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address IP address. Jadi DNS bertugas untuk menerjemahkan IP address ke URL domain atau sebaliknya dari domain menuju IP address. Fungsi utama DNS adalah meminta informasi IP address website berdasarkan nama domain, kemudian atau meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagaimana cara kerjanya? DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjut dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, DLT name server, hingga authoritative name server. Macam-macam web server ada A-Record, AAA Record, MX Record, CNAME Record, NS Record, PTR Record, SERT Record, SRV Record, TXT Record, SOA Record. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan rangkaian baru seperti pada gambar ini, dan hasilnya seperti ini sudah saya susun, dan juga sudah saya setting untuk IP-nya. Kemudian kita langsung saja ke web server. Pada web server ini kita akan edit pada service, kemudian service HTTP. Jangan lupa untuk mengecek apakah sudah nyala atau belum. Kemudian pada index HTML kita edit, lalu kita ganti. Saya sudah menyiapkan untuk dokumen HTML-nya, tinggal copy aja. Oke, kita tempel, jangan lupa kita save. Oke. Oke, kita akan mencoba pada desktop browser, mencoba alamat dari web servernya 4343.1. Sudah berhasil. Lalu kita akan coba pada laptop. Empat tiga titik satu. Nah, berhasil juga. Untuk smartphone, oke, kita coba ke browser 4343.1. Bisa juga.
Berarti sudah berhasil untuk praktikum web servernya. Kemudian kita akan langsung ke DNS server. Lalu kita masuk ke DNS. Jangan lupa kita hidupkan. Lalu kita akan masukkan jarcom.com untuk menamai alamat IP dari 434343.1. Kemudian kita add. Lalu kita akan menggunakan cname. Lalu kita akan memberikan alias www.jarcom.com, hostname-nya yaitu jarcom.com. Kita add. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengecek apakah sudah nyala. Oke, kemudian kita tutup pada PC 1. Untuk menyambungkan ke DNS server, kita akan masukkan IP dari DNS servernya, yaitu 33.33.33.1. Oke, kemudian kita masuk ke desktop. Kita akan coba ns lookup 3333 jarcom.com. Oke, sudah tersambung. Lalu kita juga akan cek ns lookup www.jarcom.com. Oke, tersambung juga dengan alias jarcom.com. Lalu kita juga coba cek command prompt dari laptop, yaitu ns lookup jarcom.com. Sudah berhasil. Kemudian kita ns lookup www.jarcom.com. Oke, coba bisa. Kita juga coba pada ponsel. Command prompt ns lookup jarcom.com. Kita ns lookup www.jarcom.com. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba pada PC 1, kemudian kita akan coba web browser jarcom.com. Oke, sudah masuk. Tampilannya sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita tutup dulu. Kita akan buka juga kembali www.jarcom.com. Oke, sudah sama. Kita akan tutup. Kita masuk ke laptop, web browser. Kita juga coba jarcom.com. Oke, sudah sama. Kita tutup lagi. Kita buka lagi browsernya, www.jarcom.com. Oke, sudah sama. Lalu kita akan masuk ke ponsel, web browser jarcom.com. Sudah masuk. Tutup, lalu buka lagi browsernya, www.jarcom.com. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, apabila PC atau laptop, smartphone, atau device lain jika tidak dihubungkan dengan IP dari DNS server, maka tidak akan tersambung. Lalu apabila jika DNS servernya tidak dihidupkan, juga akan terjadi error. Maka dengan adanya ns lookup, kita jadi tahu apakah DNS servernya sudah terhubung atau belum. Dan kita juga bisa tahu kesalahannya sebelah mana. Itu tadi presentasi praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.